haqq wa la tushtiq wahdina ila sawa'is sirat. Kami berdua ini sedang berselisih. Sebagian dari kami berbuat zalim kepada sebagian yang lain. Maka berilah kami keputusan yang adil, dan janganlah engkau menyimpang dari kebenaran, serta tunjukilah kami di jalan yang lurus. Inna hadza akhi lahu 99 na'jatan wa liya na'jatu wahidah. Faqala akfilniha wa 'azzani fil khitab. Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Lalu dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku, dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan. Qala laqad zalamaka bi su'ali na'jatika ila ni'aji. Apa kata Daud alaihissalam ketika mendengarkan penjelasan dari keduanya? Nabi Daud berkata, sungguh dia telah berbuat zalim kepadamu. Jadi yang satu punya kambing 99, yang satu punya kambing 1, Pak. Yang 99 ini serakah dia, masih mau ambil lagi biar genap jadi 100. Hati-hati juga nih Pak, kita jangan sampai serakah. Allah karim. Kata Nabi Daud alaihissalam, memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. Dan Daud mengetahui bahwasanya dia sedang diuji keadilannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua laki-laki tadi yang masuk ke dalam mihrabnya, ternyata itu adalah ujian. Allah ingin menguji apakah Nabi Daud ini bisa berlaku adil atau tidak, Pak. Karena bisa aja kalau ada peluang disobok di sana. Yang satu kan punya 99 tuh. Secara otomatis yang banyak hartanya bisa ngasih dong. Udah kamu setengah, saya setengah. Yang penting menangkan saya dalam perdebatan di pengadilan. Tolong ini amplopnya sekian miliar, kita bagi 2, harta saya, uang saya ada 1 miliar, kamu 500, saya 500 gitu. Tapi Nabi Daud alaihissalam, masya Allah, luar biasa. Allah menceritakan kepada kita tentang sifat keadilan Nabi Daud alaihissalam. Dan di ayat yang ke-26 di surat Shad, Allah berfirman, Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, fahkum bainan nasi bil haqq, wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladzina yadhilluna an sabilillah lahum 'adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah, kami jadikan engkau penguasa di bumi, maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu. Di surah yang lain, surah An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua, siapa saja, Innallaha ya'murukum, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian bil adli wal ihsan, agar kalian berlaku adil dan berbuat baik. Adil dan kebaikan. Ini nanti ada pembahasan yang sangat panjang tentang kata adil dan kata kebaikan. Kenapa Allah menyetarakan keduanya, kata adil dan kata kebaikan? Insya Allah di lain waktu mungkin nanti kita bahas karena panjang sekali. Baik, kita lanjut. Nabi Daud alaihissalam punya anak Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman juga orang yang sangat adil, raja yang sangat adil, yang sangat amanah. Dan Allah kisahkan kisahnya dalam Al-Quran agar kita mengambil ibrahnya. Di surat Yusuf Allah berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai' wa hudan wa rahmatan lil alamin. Laqad kana fi qasasihim
ibratun liulil albab. Sesungguhnya dalam kisah-kisah mereka ada pelajaran untuk orang-orang yang mau berpikir. Wa tafsila likulli syai' wa tafsila kulli syai' wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Intinya di ayat ini Allah ingin agar kita mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang ada di Al-Quran. Apa sih pelajaran dari kisah Nabi Daud alaihissalam? Oh, ternyata tentang keadilan. Bagaimana kita ketika menjadi raja, menjadi seorang pemimpin, kita harus berlaku adil. Dan keutamaan dari adil apa? Allah akan melindungi kita pada hari yang mengerikan, di mana matahari itu diletakkan 1 jengkal di atas kepala, Pak. Kebayang, Pak? Allahu Akbar. Segini jauhnya aja panasnya luar biasa gitu kan. Pagi siang habis pulang khutbah Jumat dari Soekarno Hatta, Masya Allah panas banget, Pak. Naik motor panas banget. Kebayang gitu. Kebetulan kemarin saya masih bahas juga tentang ada kajian rutin tiap bulan di Cibabat. Ada masjid namanya Sabilul Muttaqin. Pembahasannya sama, tapi lebih kepada kepemimpinan. Tapi sedikit saya bahas juga tentang sab'atun yudhilluhum Allah, tentang hadis ini. Itu Masya Allah, matahari itu panas. Saya membayangkan pada akhirat, di hari kiamat nanti, yang matahari itu sejengkal di atas kepala, dan setiap orang akan tenggelam dengan keringatnya sendiri. Bayang, Pak. Amalan kita di dunia sangat menentukan keselamatan kita nanti pada akhirat. Maka perbanyak beramal sebelum kita kembali berjumpa dengan Allah, karena keselamatan kita sangat bergantung kepada amal yang kita lakukan selain dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jadi yang pertama tadi yang akan selamat di hari kiamat adalah al-imamul adil. Yang kedua adalah wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih, seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Tuhan. Ini jarang sekali kita temui hari ini. Ada pemuda dari kecil sampai besar rajin ibadah, langka, Masya Allah. Jadi kalau ada pemuda yang seperti itu, kita support dia, kasih motivasi dia. Kalau perlu kita berteman dengan dia supaya dia semakin semangat lagi. Karena susah sekali ini zaman benar-benar sudah rusak. Yang ketiga kata Nabi SAW, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, seorang laki-laki yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam. Amin. Insyaallah. Ini kebayang, Pak, orang yang hatinya selalu terpaut ke masjid di hari yang mengerikan nanti, ketika semua orang lari meninggalkan ayah ibunya, lari meninggalkan istrinya, lari meninggalkan anaknya, kita selamat. Salah satu yang menjadi penyebab kita selamat, karena selama kita hidup di dunia, hati kita selalu terpaut ke masjid. Dikit-dikit pengen ke masjid. Udah dengar azan, masjid. Bahkan belum dengar azan, belum bunyi 2 menit, 5 menit sebelum azan, kita sudah di masjid. Orang-orang yang seperti ini, Masya Allah, ini luar biasa, akan mendapatkan naungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Yang keempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulan tahabbani fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang laki-laki yang di dunia saling mencintai karena Allah. Keduanya bertemu dan berpisah karena Allah. Jadi cinta, benar-benar gitu. Saya pernah lihat 2 orang laki-laki yang benar-benar saling mencintai oleh Allah. Bahkan dulu saya sering, karena dekatnya dengan mereka berdua, saya lihat gitu, mereka berdua bertemu itu, Masya Allah,
Padahal nggak ada hubungan darah di antara mereka, Pak. Bukan keluarga, kenal baru aja tiba-tiba kenal di masjid, berpelukan, selanjutnya jadi teman akrab. Pas berpisah, keduanya berpelukan dan nangis, lama banget nangisnya. Saya lihat sendiri di bandara, Pak. Soalnya saya ingat terus di bandara gitu. Ya Allah, segini kah? Warajulani tahabbani fillah, ini dua orang yang pasti akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat. Maka kalau ada yang seperti itu, Masya Allah, pasti jadi bestie kita banget tuh, Pak. Insya Allah berlanjut sampai di akhirat. Di dalam surat As-Saffat, Allah mengisahkan tentang dua orang laki-laki. Selama di dunia mereka berdua itu berteman, dekat banget. Cuma yang satu temannya nggak baik, yang satu temannya baik. Sampai di akhirat Allah pisahkan keduanya. Satu ke neraka, satu ke surga. Yang di surga itu minta kepada Allah supaya nengok temannya di neraka, dan diizinkan oleh Allah pergi ke neraka nengok temannya. Sampai di neraka dia lihat, bro, Kang, kenapa udah ada di neraka? Kok bisa? Kan dulu engkau yang sering menasihat saya kebaikan dan kebaikan. Hampir saja saya pun terjerumus, tertipu dengan nasihat-nasihat. Nah ini juga bahaya, hati-hati kita jangan sampai kaburamatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kita rajin menasihati orang kebaikan, tapi kita sendiri tidak melakukan kebaikan tersebut. Kita rajin menyuruh orang agar menjauhi kemungkaran, tapi kita sendiri melakukan kemungkaran tersebut. Hati-hati, Pak. Lanjut. Yang kelima, wa rajulun talabathu imra'atun dzata mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang ketika dirayu oleh seorang wanita bangsawan yang cantik jelita, kemudian laki-laki tersebut menolaknya seraya berkata, inni akhafullah, sesungguhnya aku ini takut kepada Allah. Ini Masya Allah, salah satu kisahnya di Quran surat Yusuf, tentang kisah Nabi Yusuf. Ibunda Zulaikha itu kurang cantik apa, Pak? Lengkap semuanya dalam dirinya. Ya, Zulaikha dari cerita Israiliyat namanya Zulaikha. Adapun di kitab para ulama masa kini kebanyakan tidak menyebutkan namanya, karena nama Zulaikha ini nama dari cerita Israiliyat, nggak apa-apa kita sebutkan karena kebenarannya 50-50, Pak, 50-50 gitu. Jadi bisa kita terima, bisa juga kita menolak. Nabi Yusuf alaihissalam digoda oleh Zulaikha, dan apa yang diucapkan oleh Nabi Yusuf sama, inni akhafullah. Hanya kalimatnya saja yang berbeda sedikit, tapi sama-sama aku takut kepada Allah. Insyaallah. Dan orang yang seperti ini yang kelak akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari yang mengerikan. Yang keenam, wa rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang laki-laki yang bersedekah, dia menyembunyikan sedekahnya sampai tangan kanannya atau tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ini, Pak, Masya Allah. Jadi sedekah sembunyi-sembunyi, sedekah sembunyi-sembunyi, keutamanya sangat besar. Kalau bisa kita sembunyi-sembunyi dan lebih terjaga keikhlasan kita, itu lebih baik. Tapi ada kalanya kita juga perlu bersedekah terang-terangan. Kalau itu bisa memancing orang lain untuk bersedekah. Saya pernah ada di satu masjid, itulah diundang Ramadan 2018. Itu Masya Allah, masjidnya luar biasa gitu. Jadi masjid itu sebelum kencang jalan, pas selesai sholat isya,
Itu ada namanya lelang sedekah. Lelang sedekah. Jadi ada yang berdiri, kemudian dikasih amplop, kita tulis di situ. Bisa nama kita atau boleh hamba Allah. Ya, Masya Allah, dengar hamba Allah 500.000, Bapak Haji Ridwan 5 juta, Bapak Haji apa lagi ya? Reza 7 juta. Dan itu mancing gitu. Ada yang nggak mau kalah, ada yang nggak mau kalah, dia besar lagi 10 juta, 20 juta. Insya Allah. Ini luar biasa Pak, pentingnya kita bersedekah sembunyi-sembunyi, dan kita pun perlu bersedekah terang-terangan jika itu bisa memancing orang lain. Barang siapa yang menjadi penunjuk kebaikan, kemudian orang lain mengikuti jejaknya, maka dia mendapatkan pahala kebaikan yang orang lain lakukan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ini Insya Allah besar ya keutamanya. Baik, yang ketujuh, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa rajulun dzakarallah khaliyan fafadat ainah. Dan seorang laki-laki yang ketika dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di saat dia sendirian, dia teringat dosa-dosanya, kemudian bercucuran air mata. Orang seperti ini akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat. Bayangkan bapak ibu bangun malam-malam gitu kan, di musola, di rumah ataupun di kamar, sholat doa sambil ingat dosa-dosa, istighfar, nangis. Itu air mata tadi Pak bisa memadamkan api nerakanya Allah. Ada 2 air yang mampu memadamkan api nerakanya Allah. Yang pertama, darah yang keluar di jalan Allah. Yang kedua, air mata yang kita keluarkan karena takut akan azab Allah. Neraka itu mengerikan Pak. Tapi 2 air ini mampu memadamkan api neraka, dan kita sedikit pun tidak akan tersentuh oleh api neraka. Dan di hari kiamat, orang yang sering menyendiri dengan Allah, menangis, memikirkan apa yang telah dia lakukan di dunia. Saya ingin cerita sedikit Pak. Ada kisah dinukil oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir ini tentang seorang ayah yang sangat soleh, Masya Allah. Di akhir hayat ayah ini, beliau mengumpulkan seluruh anak-anaknya. Kemudian beliau berwasiat kepada seluruh anak-anak, wahai anak-anakku sekalian, apa pendapat kalian tentang ayah? Anak-anaknya berkata, engkau ayah yang soleh, engkau ayah yang baik, engkau telah memenuhi hak-hak kami. Ayahnya bilang, wahai anak-anakku, kalau nanti ayah meninggal dunia, tolong jasad ayah jangan dikubur, tolong jasad ayah dibakar. Dan setelah selesai kalian bakar, abunya tolong kalian simpan, bawa, taruh di tempat yang berbeda. Ini wasiatnya serem. Saking takutnya kepada Allah, kata beliau kepada anak-anaknya, abunya saja tolong simpan di tempat yang berbeda-beda. Karena saya takut seandainya nanti Allah Subhanahu wa taala menghidupkan saya kembali, Allah akan mengazab saya dengan azab yang sangat pedih. Tidak berapa lama kemudian, si ayah tersebut wafat. Berkumpul anak-anaknya, rapat, musyawarah anak-anaknya, nyari solusi dari wasiat ayah. Rapat-rapat tidak menemukan solusi Pak. Akhirnya mereka memutuskan tetap menjalankan wasiat ayah mereka. Jenazahnya tidak dikubur, tetapi dibakar. Setelah selesai dibakar, sebagian dibuang abunya ke laut, sebagian ke darat. Kebayang Pak? Kata Nabi SAW, kemudian laki-laki tersebut dihidupkan
kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bangkitkan dia kembali di hadapan Allah. Kemudian Allah bertanya kepada dia, "Wahai hambaku, mengapa engkau sampai melakukan demikian?" Karena wasiatnya sangat mengerikan dan beliau rela melakukan itu. Jasadnya tidak dikubur tapi dibakar. Allah itu nanya ke hamba tersebut, "Wahai hamba, kenapa harus demikian?" Kata si hamba, "Wahai Allah, aku takut kepadamu." Kata Allah, "Ghafartu lak." Aku ampuni kamu, wala ubali, dan aku tak peduli dengan semua dosa-dosa. Ini Pak, ketika kita benar-benar takut kepada Allah, takut yang sebenar-benarnya, maka yang terjadi, Allah akan mengampuni kita. Allah akan melindungi kita di hari yang mengerikan. Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang nomor 3 tadi dikatakan seorang laki-laki atau laki-laki yang artinya terpaut dengan Yesus. Bagaimana seorang ibu tua yang berpikulah ke masjid? Baik. Kata Allah